Selamat datang di Growth Space, tempat kita bisa belajar, tumbuh, dan berkembang bareng. Bersama gue, Jonathan N. Mungkin gue akan sharing-sharing dulu ya dari gue nih, dari gue. Jadi dulu gue pernah pacaran sekantor. Beda. Sebenarnya beda divisi. Cuma kita itu jadi sering kerja bareng lah. Kita sering kerja bareng. Nah, sebenarnya gue itu paling anti pacaran sekantor. Kenapa? Karena ya males lah. Maksudnya takutnya ada masalah pribadi merambah ke ke kerjaan, dan masalah kerjaan merambah ke pribadi gitu ya. Dan kemudian pacar gue itu, waktu itu gue masih muda, pacar gue itu magang di kantor gue, gitu ya, magang di divisi lain sih. Pokoknya magang di kantor gue, dan akhirnya kita ada beberapa project yang kerja bareng, dan gue sebel ya waktu itu kan karena, ini orang ngerti nggak sih sama kerjaannya, bla 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 gitu. Dan jadinya gue lupa bahwa ya sebenarnya dia juga anak magang, baru belajar gitu ya. Dan sebelnya itu merambah ke ya personal, ketika di luar kantor pun gue jadi kayak sebel sama dia. Lu kerjaan tuh nggak beres banget lah gitu. Dan ya waktu itu saya juga masih muda, masih belum bisa mengerti lah, masih belum dewasa lah dalam hal ini, sehingga akhirnya ya jadi masalah. Ya ujung-ujungnya putus juga, putus. Nah untung putus, gue akhirnya pindah kantor juga, jadi kayak aman. Nah, gue mengundang Hani udah makan belum, Han? Masih makan? Kalau Sudah masih makan ya udah. selesai. Oke. Han, pernah pacaran sekantor nggak, Han? Hani si sugar mami di episode kemarin sekarang. Apakah pernah Wow. pacaran sekantor? Oke, thank you Bang Jon. Jadi kalau dibilang sekantor banget enggak sih. Jadi aku itu pernahnya pacaran sama gini. Aku itu vendor di salah satu BUMN. Nah, pacarku ini pegawai BUMN-nya. Cuman em, sedikit sulit ya, dan kita itu nggak bisa mempublikasikan hubungan itu. Lagi pula kan pada waktu itu kalau nggak salah belum boleh pacaran yang sama-sama satu kantor gitu loh. Misalnya PLN dan sesama PLN nggak boleh, atau mungkin yang Ya, misalnya Bank Mandiri sama Bank Mandiri nggak boleh, misalnya kayak gitu kan nggak boleh ya. ya. Nah, jadi kebetulan aku vendornya dan kita merahasiakan itu. Nah, kalau misalnya sulitnya sih itu hampir 2 tahun. Berarti itu pacaran sama klien ya? Dia yang pacaran sama dia Iyalah. hitungannya pacaran sama ya gitu deh ya. Ya, terus. Terus kebetulan tuh kantor kita emang depan-depanan banget gitu. Jadi aku juga setiap hari harus ke kantor dia, dan aku harus ngurus berkas itu pasti ke dia, ngurus berkas pelanggan. Tiap hari ketemu. Pada saat kita ada problem, terus mulai ya putus segala macam gitulah ya, putus-putus nyambung gitu. Nah itu tuh merugikan sih di dunia pekerjaan. Jadi kalau aku sendiri kan profesional. Pada saat kita di personalnya ada problem, ya kita untuk urusan kerjaan harus profesional dong. Aku harus ke dia urusin berkas-berkas, dan dia harus ngejawab, hitungannya dia harus ngejawab masalah yang aku hadapi itu gitu. Nah tapi dengan itu, yang biasanya dia pada saat di telepon akan angkat atau dia di WhatsApp akan cepat bales, pada saat ini enggak. Jadi aku telepon sampai 2 kali itu dia enggak akan angkat, tapi dia online nih di WhatsAppnya nih. Nah terus akhirnya harus aku kodein dulu, misalnya mau tanya tentang berkas Jonathan gitu, Jonathan di Senopati gitu kan. Nah terus dia baru kenapa, udah, jadi detail aja. Atau misalnya dia langsung jawab, berkasnya belum bisa jalan, berkasnya mana, udah gitu doang. Nah itu sih ngerugiin sih menurut aku. Itu pengalaman yang tidak menyenangkan ya, tapi sudah lama banget putus. Oke, tapi itu nggak ketahuan. Nggak ketahuan sih. Dan anak-anak di kantor itu kan mostly cowok ya, kayaknya 80% tuh cowok. Jadi setiap kali aku datang itu masuk ke ruangan dalam itu kan Masuk ke sarang penyamun ya?
Masuk, ya betul, masuk ke sarang penyamun ya. Itu tuh pasti akan langsung dipanggilin tuh dari ujung sampai ujung, bukan bukan so cantik tapi ini beneran gitu. Dia pas masuk akan langsung dari ujung ke ujung tuh, hai Hani, ya ampun ada Hani nih, sini sini sini, misalnya sama saya sini, sini duduk samping sini nih gitu. Nah dia tuh udah mulai tuh, kan dia bakal tahu-tahu aku datang, terus dia langsung bilang ngapain kamu kesini gitu, loh mengantar berkas lah gitu kan, cepat-cepat pulang sana, nggak suka di godain sama yang lain. Cia. Terus waktu itu pernah sama salah satu temen di bawahannya dia. Bawahannya dia itu emang partner nonton. Nah, jadi sama si dia itu cuman setiap kali ketemu cuma nonton doang. WhatsApp juga kok nggak kerjaan nonton doang. Nah, terus dia udah tahu nih, misalnya Rabu besok aku nonton jam 7, kelarnya sekitar jam 9 gitu kan. Nah, pada saat hari Selasanya itu tuh ada problem lah. Ini nih herannya gini sih. Dia itu umurnya 8 tahun lebih tua dibandingin aku, tapi dia yang suka ngambek-ngambek nggak jelas aja gitu. Oke. Perkara main PUBG aku duluan dia ngambek terus nggak negur gitu-gitu doang. Terus pada saat aku nonton itu dia nggak chat kan karena kita posisinya lagi ya putus lah gitu. Tiba-tiba pas aku um, keluar dari bioskop itu aku kebetulan parkirnya di basement paling atas, di parkiran paling atas. Nah pas aku turun itu tuh jalur turunnya itu bakal ngelewatin ulang pintu keluar bioskop. Nah aku ngeliat kok kayak dia ya. Terus aku chat, kamu ngapain di situ? Ya udah tunggu aja, aku balik lagi ke atas. Terus dia balas, maksudnya apa ya gitu? Di situ mana katanya? Terus aku bilang, kamu pakai baju polo putih kan di depan di bioskop? Nggak ada katanya. Terus akhirnya lama kelamaan udah 10 menit aku tungguin di bawah mall, dia bilang aku baru mau OTW mall kok gitu. Nah akhirnya pas ketemu dia langsung ngomong kayak gini sih, emangnya tadi si R itu ngelihat aku di pintu bioskop. Terus aku langsung ngalihin, loh jadi tadi kamu beneran di pintu bioskop? Iya. Ngapain? Ya mau lihat kamu lah, kan kamu parkirnya paling atas, gelap lagi parkirannya, ntar kamu pegang-pegang sama dia. Kayak gitu. Jadi setiap kali urusan kerjaan sama siapa gitu langsung di WhatsApp tuh, ngapain kamu lama-lama di mejanya si itu gitu. Kayak Oke, tapi gitu. itu jadinya ngaruh ke kerjaan kamu nggak? Ngaruh ke sedikit sih, agak susah. Jadi karena tim kantor aku pasti taunya aku yang bisa tektokan sama kantor dia, yang paling bisa cepet. Jadi kayak saat itu tuh bilang, kok tumben ya si bapak ini nggak mau apa namanya tuh, nggak mau cepet ngangkat telepon gitu kan. Ya, ya. Terus ya begitulah, Oke, merugikan dan menyusahkan. oke, oke. Sebelumnya mungkin gue ke Miftah dulu ya, Miftah. Mau sharing soal pacaran sekantor? Halo, Halo, kedengaran nggak suaranya? kedengaran? Iya, mau sharing sih. Mungkin buat pengalaman pacaran sekantor. Masih sih sampai sekarang. Ya, beberapa kali bakal menyulitkan, tapi beberapa kali bakal ada plusnya juga sih dari pengalaman. Kalau yang sekarang lebih ribetnya karena eh, pacaran sekantornya di PNS. Nah, tapi ini kalau tadi ceritanya Itu Bang boleh Jen nggak kan aturannya? apa? Boleh Aturannya sebenarnya. boleh? Oke. Aturannya boleh, cuman lebih ke tadi kalau Bang Jon cerita kan kalau memang punya masalah terus akhirnya putus ya udah gitu kan kelar. Kan namanya PNS ya abadi gitu kan. Lingkungannya bakal sama selama beberapa tahun ke depan. Ditambah ribetnya waktu pas awal-awal sih kan ini udah 2 tahun. Awal-awal nggak ketahuan. Maksudnya nggak ketahuan karena kalau boleh sharing lingkungan di entah sama atau tidak ya, di lingkungan PNS yang sekarang itu lebih keponya luar biasa. Jadi pas awal-awal kita emang nggak nge-share ke orang-orang. Sampai akhirnya pimpinannya tahu. Kalau udah pimpinan tahu tuh kayak eselon 2, eselon 3-nya tahu, itu tuh udah mereka setuju pi gitu kan. Waktu itu kebetulan ketahuannya udah sampai eselon 2 gitu. Dapat Dan restu dari pimpinan ya? kebetulan begitu. Cuman sulitnya adalah yang kita pikirin sampai sekarang, sampai sekarang sih masih profesional, berusaha memang tidak tidak kerjaan pasti kan apalagi satu divisi
Kerjaan tektokan masih nggak ada masalah sih. Misalnya kalau misalnya ada masalah ya kita tetap ada profesional, obrolannya masih rapat juga masih oke. Cuman ketika udah tahu pimpinan pasti ya disuruh kapan nikah gitu, kapan ini cepat, pasti gitu-gitu. Apalagi kalau udah ketahuan kalau lagi berantem. Oh, kalau lagi berantem itu sekantor tiba udah ada feeling, Iya, kayaknya lagi jadi berantem kayak orang. kan biasanya pulang bareng atau rapat-rapat gitu kan biasanya biasanya Ditungguin. kita dinas ke hotel gitu kan. Oke. Biasanya bareng gitu kan dinasnya. Ini kok nggak bareng? Itu kan pasti jadi kayak pertanyaan gitu kan dari teman-teman. Terus udah sampai ke pimpinan, sampai dipanggil ke pimpinan. Ada masalah apa? Sekepo itu sih yang lucu karena aduh ternyata bedanya sama swasta tuh seribet ini kalau misalnya pacaran di PNS sih karena pimpinannya kepo-kepo berusaha di mediasi gitu kan ribetnya gitu. Nah yang sulitnya mungkin kalau misalnya nanti kepikiran sampai sekarang kalau misalnya nanti memang nggak jodoh kan kita nggak tahu ya Bang Jon nggak jodoh terus tiba-tiba harus pisah yang ribet pasti orang lain nih bukan kitanya berarti udah santai-santai terus yang pimpinan yang malah ribet nih Bang Jon kalau dari aku sih gitu. Iya. Lumayan juga ya pacaran jadi konsumsi kantor ya. Iya betul. Lumayan. Oke. Gue satu lagi deh, gue ke Jill. Hai Jill. Lo tahu kan kemana arah pembicaraan ini? Gue nggak tahu ada topik ini sampai gue login. Terus gue mikir topik hari ini apa? Ternyata ini. Nah jadi Jill, kan lo pernah pacaran sekantor nih, langsung gue tembak. Lo pernah pacaran sekantor nih, gitu kan? Dan kebetulan waktu itu ada gue juga di situ. Dan kantor kita cuma berenam gitu ya. Dan berenam terus lo pacaran gitu kan. Itu gimana waktu itu? Apakah hubungannya jadi asik atau misalnya kerjanya jadi enak atau malah sebaliknya kayak aduh nggak enak nih kayak ada pacar terus kayak bisa jadi berantem atau apa gimana? Ada dua fase sih. Fase yang pertama adalah ini sedetail apa sebentar. Jadi lo ngapain aja di kantor waktu itu? Wih, bukan gitu, bukan. Jadi waktu itu awal-awalnya background story kan gue, Joni sama dia itu tuh waktu itu kita sama-sama jadi partner gitu ya. Jadi kita bangun company bareng dan kita yang urus tim, kita yang urus project gitu. Nah awal-awalnya it was fun overall. It's a positive experience. Kalau misalnya dua fase tuh maksud gue gini, awalnya itu gue sama dia banyak penyesuaian dalam arti selain kita kerja di antara kita, lu juga tahu kan klien kita siapa John gitu kan. Kliennya adalah bapaknya dia. Iya, klien kita adalah bokapnya dia gitu. Dan kalau dari sisi gue lumayan keder gara-gara klien gue adalah bokapnya calon mertua lah ya kasarnya. Calon mertua waktu itu kan. Terus aduh kalau gue salah ngomong, jadi gue bukan nih klien yang nanti kalau udah selesai project bayar aja nih, enggak. Ini gue sehari-hari juga ketemu dia gitu kan. Nah dia sendiri juga ada pressure karena itu adalah project pertama dia seumur hidup sama bokap dia. Jadi waktu itu penyesuaiannya lumayan berat karena dianya sendiri seakan-akan ada sesuatu hal yang dia nggak pengen ngecewain bokapnya gitu. Dan gue juga nggak pengen ngecewain calon mertua gue dan pacar gue dan klien gue dan tim gue. Jadi lumayan waktu itu kita lumayan ketar-ketir for the first 3 months lah kurang lebih ya. Tapi serunya adalah di sana kita berdua sama-sama suka tantangan sih. Jadi waktu itu serunya adalah kita ngebangun project ini bareng dan kita nggak ngeliat ini sebagai kerjaan. Kita ngeliat ini as something really fun to do gitu. Kayak
cari 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 tim, terus cari vendor, terus habis itu akhirnya uh, the kind of company culture yang kita pengen bangun, terus ngurus keuangan dan segala macam, dan banyak tantangan-tantangan yang akhirnya kita bisa lewatin. Setelah 3 bulan lewat, uh, pada dasarnya gue sama dia memang jarang berantem ya orangnya ya. Jadi kita sama-sama chill, cuman waktu 3 bulan itu kita juga nggak berantem, cuman agak tense aja, cuman agak kayak kenapa lu nggak kayak gini, kenapa lu nggak kayak gini gitu. Terus habis itu habis kita tahu nih, kita sempat pernah waktu itu ada diskusi dan ini Joni nggak tahu. Eh, waktu itu kita sempat ada diskusi. Jadi gue lupa sih kita waktu itu abis meeting apa John. Cuman waktu itu kayaknya gue lumayan ngebantah dia gitu. Terus habis itu selesai meeting, pas di mobil perjalanan pulang dia bilang sama gue dia nggak comfortable dengan gue berada di opposite side of him gitu. Kalaupun misalnya mau adalah kita diskusiin dulu nih, kita rembukan dulu. Habis itu baru kita ngomong ke tim Satu suara ya. besar itu satu suara gitu, dia bilang gitu. Dan gue agree, ya udah gue apologize dan segala macam. Terus gue ingetin dia, gue bilang kayak gini, gue bakalan mencoba untuk menjadi seperti itu gitu. Tapi kan kadang-kadang kalau ada meeting, kita tuh nggak bisa yang kayak apa ya, selalu planet gitu loh maksudnya. Ya. Ada diskusi-diskusi yang memang impromptu aja gitu kita keluarin. Gue ingetin dia gini sih, gue pengen ingetin lo kalau misalnya apapun yang gue usulkan itu bukan untuk menentang lo gitu. Itu adalah untuk kebaikan kita semua. Us as a company, yang pertama itu adalah kebaikan company kita as a whole. Yang kedua adalah pasti gue akan mengutamakan kita as a couple gitu. Dan gue gak ada intensi sama sekali untuk mempermalukan lo. Dan gue terus-menerus ingetin itu, John. Jadi gue setiap kali ada perdebatan kecil gitu, gue akan ingetin dia. Dan ini memang kita di seluruh relationship kita, gue ingetin dia ini terus sih. Gue nentang lo, kita berdebat seperti ini bukan untuk berantemin lo gitu loh. Ini adalah untuk kita menyelesaikan masalah ini bersama-sama gitu. Jadi gue sama sekali enggak ada maksud untuk mempermalukan dia di depan kalian, di depan tim, di depan company. Tapi gue pengen yang terbaik untuk kita. Dan setelah beberapa kali gue ingetin, dia udah mulai ngerti nih. Udah lebih enak lah tektokannya. Jadi setengah tahun belakangan, setelah lewat dari 6 bulan, udah jarang banget kita berantemin masalah ini. Paling kita ngediskusiin, oh si ini kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini gitu. Tapi lebih daripada itu gak pernah sih. Paling dia cuman sharing misalnya dia tuh sedih kenapa gitu. Enaknya adalah karena serunya waktu itu karena kalau ketika kita jadi founder gitu ya, gue kan sekarang solo founder di company gue sendiri ya, itu berasa sepi, John. Biarpun misalnya punya pacar gitu misalnya, gak ada orang yang ngerti kesepian kita, karena yang pimpin company kita sendiri, yang takut sama sesuatu hal yang kita akan lewati itu kita sendiri gitu. Misalnya kita takut nih bulan depan kita nggak bisa bayar gaji karyawan gitu ya. Biarpun kita punya pacar dan kita mirip kita kasih tahu gitu ya, gue takut nih kayak gini, dia paling cuman iya doang, oh you can do it, dan gue ngerti gue support lo dan segala macam bla 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 gitu kan. Tapi kita tahu deep down inside yang di kapal itu adalah diri kita sendiri gitu. Tapi beda kalau misalnya waktu itu gue sama mantan gue, ketika kita jalanin itu, waktu kita, lu pasti tahu apa yang gue maksud kan, John. Waktu kita tuh udah ada banyak halangan besar gitu, dan sedih banget buat kita. Gue sama dia nggak berasa kesepian gitu, karena kita berdua sama-sama tahu kita ada on the same ship, dan kita bisa ngerti lah, oh gue empathize sama dia dan dia empathize sama gue, dan kita bisa nangis bareng gitu, dan kita bisa sedih bareng gitu. Walaupun solusinya juga nggak bagus-bagus banget, tapi ya udah kita bisa ngerasain suatu hal yang sama-sama gitu. Itu doang sih. Oke, jadi mungkin kalaupun bareng gitu ya, apalagi posisi lo kan sebagai managing partner lah ya di posisi itu,
itu butuh kedewasaan gitu ya, bahwa ya tadi Iya, di satu sisi conflicting di situ bukan berarti ngajak ribut. iya, Conflicting kita bisa we understand that we're on the same ship, somehow iya. di satu kapal, Dan jadi kayak mengarungi yang bersama. yang paling penting dan paling susah itu John itu yaitu yang untuk mengingatkan diri kita sendiri. Misalnya kita lagi meeting ya, terus Mhm, dia tuh menentang kita gitu ya. mhm, Kita bisa take it personally, itu beneran. right. Kayak lu kenapa sih ini gara-gara kemarin kita tuh pas lagi dinner kayak gini gini gini. Enggak, padahal judgement itu objektif. Tapi ketika ketika hari H dan ketika kita lagi diskusi seperti itu itu bisa baper banget parah. Ya, ya, Cuman ya. penting banget untuk ngingetin diri kita sendiri kalau ini tuh egonya benar-benar diredam sih waktu itu. Benar-benar harus ingat, oh ini egonya bukan gue lo, ini kita gitu loh. Dan kita ngebawa tim. Itu yang pertama. Kalau di kantor kita ada tim, kita ngebawa tim, kita ada company, kita ada lo Johnny gitu misalnya. We are in this together. This is three of us. Lepas dari jam kantor, kita juga gue sama dia gitu, as a Ya. couple gitu. Dan itu agak susah. Tapi sejak gara-gara itu jadi jauh lebih seru aja sih. Gue nggak tahu ya. Cuman balik lagi ya, kalau kalian saran gue sih karena nggak gampang untuk cari yang pertama nggak gampang untuk cari bisnis partner, ya kan lo tahu kan John, nggak gampang cari bisnis partner. Yang kedua nggak gampang untuk cari pacar yang bisa jadi bisnis partner. Jadi kalau misalnya emang nggak bisa, nggak usah gitu, nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Terus yang Baik. ketiga, kalau mau dihindari juga nggak masalah sih. It's just for fun. Oke. Wah, kita kehilangan Joni. Halo, selamat datang kembali Bapak Jonathan N. Gue yang jadi moderator. Gue lumayan lost sih kalian. Ya, sorry. Ini dia ada Joni. Ya. Nah, thank you Jill buat sharingnya. Sekarang gua mau ke Nia dulu ya. Nia, ya lagi-lagi praktisi HR profesional kita. Nih, Yes. lagi-lagi nih dari sudut pandang HR. Menurut lo gimana nih dengan pacaran sekantor? Apakah nggak apa-apa? Atau misalnya sebenarnya, oh ini problematik, harusnya nggak boleh atau gimana? Kalau secara general ya pacaran sekantor nggak masalah ya. Maksudnya ini lagi ngomong konteks dalam artian ya bekerja dan pacaran, maksudnya ya memang jalan paralel tapi nggak saling mengganggu gitu lah ya. Beda cerita mungkin kalau lo pacaran tapi kemudian ada kekeosan yang dilakukan di dalam pekerjaan karena pacarannya gitu, ya itu baru akan menimbulkan satu masalah gitu. Tapi kalau baik-baik aja ya harusnya sih no problem ya. Lo pernah menerima kasus-kasus orang yang sekantor pacaran terus ribut terus bermasalah gitu nggak sih? Jujur nggak pernah. Nggak pernah. Kayaknya orang kantor gue baik-baik deh. Tapi ada yang pacaran sekantor dan kayak sekantor tahu ini orang dua pacaran gitu, atau mungkin nikah sampai gitu. Ada kok, ada. Yang bulan depan mau nikah juga ada satu divisi gitu. Satu divisi itu nggak apa-apa? Yes. Kan kalau pacarannya nggak apa-apa. Nanti right after married ya mereka akan pisah gitu. Tapi kenapa kalau setelah married pisah? Ya ini ya harusnya sih ya memang kalau misalnya married nggak boleh di satu divisi. Maksudnya satu kantor nggak masalah, cuman nggak bisa satu divisi gitu. Biasa kan orang bilangnya biar nggak ada kepentingan-kepentingan sesuatu yang maksudnya karena memang suami istri mungkin mereka jadi mungkin bisa menyalahgunakan kewenangan jabatan gitu, makanya harus dipisah posisinya gitu. Right. Dan ini juga gue membuka kesempatan buat teman-teman yang mau sharing, silahkan sharing tips pacaran di kantor kalau perlu gitu ya. Atau misalnya gimana sih pendapat kalian mengenai pacaran sekantor ini, kayak apakah boleh atau sebaiknya tidak dilakukan gitu ya. Silahkan sharing aja. Sambil gue juga mau tanya-tanya soal Ibnu. Nu, halo bang. Pernah pacaran sekantor, Nu? Nggak pernah. Menurut lo gimana kalau sekantor, apakah sebaiknya pacaran atau sebaiknya tidak pacaran? Kalau menurut gue pribadi sih tergantung
bentuk kantornya sih Bang. Jadi, Suara lo gedein dikit dong. jadi tadi kan ada ini dari PNS, Ya. dari BUMN, kemudian sama startup atau swasta mungkin ya. Nah, tergantung ekosistem perusahaannya juga sih. Terus biasanya sih emang sekitar 70% lebih banyak resiko dan juga hal negatifnya ya kalau misalnya sekantor itu. Karena kalau aku sendiri nggak pernah, cuman ada kejadian teman satu kantor itu dulu dia pacaran sama anak magang. Nah terus mungkin karena emang masih belum bisa kontrol ya, yang cowok ini bucin banget gitu sama anak magangnya. Jadi kayak di kantor itu kayak nggak tahu tempat jatuhnya. Jadi banyak ngebuat orang nggak nyaman. Terus kayak ada apa ya, omong-omongan miring ya, standar lah ya kalau misalnya di kantor, omong-omongan miring kalau misalnya ada orang overreacted gitu. Apalagi hubungan relationship ya. Nah jadi kadang tuh bikin nggak nyaman gitu loh, karena kayak gelendotan di kantor, terus peluk-peluk, padahal ya kondisinya kantor rame gitu, meskipun ada sekat-sekatnya tapi kan wow, disekat-sekat. Iya. Baik. Jadi mungkin ini apa ya, pacaran sekantor juga, kalaupun pacaran sekantor mungkin diiringi dengan apa ya, kedewasaan dalam bersikap, asik bahasanya. Jadi kayak tahu diri, tahu tempat juga kali ya. Self control juga sih Bang. Betul, tahu diri, tahu tempat. Kayak belum tentu kalau ada orang yang ya kamu PDA di tempat umum, belum tentu orang lain nyaman melihat kamu PDA ya, gitu kali ya. Oke, dan gue juga jadi teringat sama tadi yang kata Nia kan. Sebaiknya juga ini salah satu aturan di kantor gue sebelumnya gitu. Jadi tidak apa-apa kalau pacaran sekantor, tapi tidak boleh di satu divisi. Gitu. Apalagi kalau langsung direct reportnya, gitu ya. Maksudnya atasan atau bawahan gitu. Jadi bawahan tidak boleh pacaran sama atasan langsung tempat dia report segala macam gitu. Kenapa ini terjadi? Karena balik lagi motivasinya itu takutnya nanti akan si atasannya malah akan berat sebelah. Jadi kayak lebih menganak emaskan si bawahan yang juga pacarnya ini dan menutup pintu-pintu kesempatan buat karyawan-karyawan lain gitu. Takutnya seperti itu. Jadi kayak kalau seperti ini kan masuk akal gitu ya. Kenapa sebenarnya pacaran sekantor itu dilarang kalau misalnya satu divisi. Kalau misalnya beda divisi gimana? Kalau beda divisi ya nggak masalah gitu kan. Karena ya tadi kerjanya nggak berhubungan juga, jadi tidak ada konflik of interest gitu ya. Dan yang penting juga jangan sampai ketertiban umum terganggu lah, kayak tadi yang contoh dari Ibnu gitu ya. Contoh dari Ibnu di mana sekantor malah PDA jadinya nggak nyaman juga gitu. Nah, terus ini juga gue mau sharing. Jadi ada tips buat kalian yang mau pacaran sekantor. Wow, ini gue sampai googling nih. Oke, jadi kalau misalnya kamu misalnya mau pacaran sekantor ya, atau misalnya kamu mau pindah ke kantor pasangan gitu ya. Nah, apa aja sih yang perlu dipertimbangin gitu? Yang pertama misalnya, pertama itu yang harus kamu lakukan adalah periksa dulu kebijakan perusahaan. Nah, kebijakan perusahaan yang tadi sebenarnya ada aturannya nggak sih? Ada tempat-tempat yang kayak lo nggak boleh gitu pacaran sekantor, atau misalnya kayak boleh pacaran tapi kalau misalnya sudah menikah, nah itu beda cerita gitu ya. Atau misalnya sekantor boleh pacaran tapi harus beda divisi gitu. Nah, itu juga harus dicek dulu. Yang kedua, miliki kesepakatan. Jadi kan kayak akan ada orang-orang yang curiga gitu ya. Kok si ini juga kita mungkin harus miliki kesepakatan dalam artian gimana caranya berperilaku di tempat kerja gitu ya. Apakah kalian akan memberitahukan ini semua ke kolega-kolega yang lain gitu, atau mau dirahasiain juga nggak apa-apa. Yang penting apapun yang kamu lakukan,
penting buat diskusi apakah akan tetap menerapkan batasan-batasan di tempat kerja. Seperti misalnya, misalnya kalau manggil nggak pakai nama spesial gitu, misalnya Beb atau Ayang gitu kan. Nggak juga, karena takutnya bikin orang lain nggak nyaman. Terus juga yang ketiga, mungkin tetap profesional gitu ya, karena yang tadi kolega-kolega yang lain mungkin setuju dan oh iya kalian cocok apa segala macam, tapi hati-hati dengan PDA di tempat umum gitu ya. Nah, jadi kayak kalau misalnya terlalu sering berdua, takutnya malah malah kita jadi pusat perhatian, kayak wah nih orang berdua bareng. Jadi kayak ya udah, kenapa enggak misalnya makan di kantin gitu ya. Ya udah, ajak aja beberapa orang gitu loh. Jadi lebih membaur gitu. Jangan sampai misalnya gara-gara pacaran jadinya ya berdua-berdua mulu gitu. Teman-teman kerja yang lain juga terlupakan. Dan yang paling penting adalah siap-siap jadi bahan gosip gitu ya. Ini kayak mau nggak bisa dihindari nggak sih jadi bahan gosip ini. Jadi ya itulah, lo berdua digosipin gitu, lo nggak pulang bareng tiba-tiba digosipin, dan ya seterusnya lah ya. Jadi kalau kalian mau pacaran sekantor, siap-siap. Oke. Nah, kalau misalnya gue mau ke Hani lagi deh. Han. Hadir. Hani kan lebih ini ya, bukan pacaran sekantor, tapi pacaran sama klien ya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau pacaran sama klien ini, Han, kan sorry tadi Bang, kan boleh aku potong nggak? Aku 2 kali ternyata pacaran sama anak satu lingkungan deh. Gimana 2 kali pacaran sama satu lingkungan? Jadi masih klien yang sama gitu ya? Iya, Tapi sama-sama orangnya beda. vendor kali ini. Iya, orangnya beda. Tapi masih satu kantor? Hitungannya setiap hari ketemu. Enggak. Maksudnya kayak masih di kantor yang sama kah si orang A dan orang B? Oh, enggak, beda. Jadi kalau yang tadi kan kantor pusat si BUMN-nya. Aku vendornya, terus yang satunya lagi itu vendor juga. Vendor lain. Jadi kita sesama vendor ada kerjasama dengan si BUMN itu gitu. Right. Terus gimana tuh ceritanya? Kalau yang Lo tuh emang hobinya pacaran sama klien gitu? Karena emang circle-nya situ-situ aja gitu sih Bang. Di Pontianak tuh nggak terlalu banyak teman memang gitu. Nah, kalau yang sama, ini sulit banget nyebutnya. Oke, jadi ini sebetulnya di PLN waktu itu ya. Nah, yang di PLN itu yang tadi yang BUMN itu 2018 sampai 2020. Nah, kalau yang sama vendor PLN satunya lagi itu 2015 sampai 2017. Nah, itu sebetulnya pertama emang karena setiap hari dia harus ke kantor aku, kebetulan teman-temannya juga segala macam pasti ngepostnya tuh di kantor aku karena parkirannya gede. Nah, terus akhirnya dalam tanda petik cinlok ya. Nah, terus tuh di situ sih sebenarnya nggak ada efek negatifnya sih, maksudnya karena sampai di akhir kerja, sampai kita putus itu maksudnya dia posisinya sedang ditugaskan di luar kota gitu. Jadi memang setelah 1,5 tahun pacaran, itu 1,5 tahun sisanya itu dia pindah keluar kota. Cuman dari awal di sana itu dia nggak pernah mau menghubungin sih. Jadi kalau dihubungin pun nggak akan bisa gitu. Ya sebenarnya sih kalau aku nggak pernah marah-marahin tentang masalah itu gitu. Sampai dia pulang segala macam. Cuman ada beberapa hal yang kita nggak cocok, akhirnya pisah. Dan yang bikin sulitnya itu adalah waktu itu pas udah putus, jadi dia pulang dari daerah ke Pontianak itu buat ngedatengin ke kantor. Posisinya itu kan kantor aku pelayanan ya. Jadi setiap saat hitungannya datang pelanggan dong. Dan itu tuh kebuka gitu, maksudnya bukan yang dari pintu terus ada masuk ke ruangan lagi, enggak, tapi aku dari pintu bener-bener langsung ruangan aku kelihatan pakai pintu kaca doang. Nah, jadi dia sering datang ke kantor terus ntar nangis-nangis gitu di depan pelanggan aku kelihatan gitu, jangan putusin aku, tolong, aku udah mau, kita nikah sekarang aja gitu. Itu kayak gitu itu yang bikin apa sih? Lu putusnya kenapa? Karena dia udah ngejak nikah, tapi dia bukan orang yang tepat untuk diajak menghabiskan waktu bersama hingga hari tua. Ya, elah. Oke.
Jadi putusnya nggak bisa dibilang baik-baik juga ya sebenarnya. Mungkin bagi dia tidak baik-baik ya, tapi menurut aku harusnya baik-baik. Tapi sekarang kita udah berteman baik kok. Dia juga sudah berkeluarga. Dua-duanya sudah berkeluarga, by the way. Oke. Ini cukup. Iya, pertanyaannya sih kayak lo nggak mau belajar dari pengalaman gitu ya? Atau gini. Ketika lo putus sama yang pertama tuh, lo putus kan? Atau sempat jadian kan? Iya, dua-duanya jadian. Oke. Nah, ketika putus itu, lo masih kerja sama dia? Masih, dua-duanya masih kerja bareng. Terus gimana? Kalau sama yang pertama itu sih pada awal-awalnya nggak bisa teguran ya, karena kan dia itu mengganggu banget bagi aku. Jadi aku udah benar-benar sampai blok segala macem. Jadi kalau dia mau ada urusan apa-apa kelewat temanku. Nah tapi akhirnya lama-kelamaan begitu. Jadi 3 bulan setelah putus itu dia masih setiap bulan itu setiap tanggal 13. Jadi waktu itu putusnya sih Desember 2017. Nah jadi tanggal 13 Januari, terus 12 Februari sama 13 Maret itu dia ngajak balikan. Dan bilang mau ke rumah ngajak orang tua buat ngelamar. Nah akhirnya tapi setelah itu tanggal 15 Maret ternyata dia ketemu cewek baru yang mau diajak nikah langsung. Jadi Lu akhirnya sampai apal tanggal-tanggalnya ya terus. Ya agak ingat ya, malum perempuan. Nah terus akhirnya pokoknya dia lamaran, terus udah serius mau nikah deh pokoknya. Nah akhirnya pada saat dia sudah lamaran lamaran itu aku baru bukain semua blog. Jadi menurut aku kita berdua udah sama-sama dengan hidup masing-masing, berarti udah nggak bisa lah itu kan ya, nggak perlu saling mengganggu. Betul. Tapi kalau kerjaannya gimana? Nah kerjaannya setelah itu kalau aku sih profesional banget ya. Cuman dia selalu datang di saat jam pulang kerja. Jam 4 gitu. Terus nanti setiap hari tuh bakal menjelaskan, dulu tuh aku nggak bermaksud begini-begini gitu. Itu mengganggu sih. Tapi overall untuk kerjaan karena dia akan ngasih berkasnya ke aku, jadi aku ngerjain gitu kan. Hitungannya aku yang akan menghandle klien dia, aku mengerjakan itu dengan sangat profesional dan benar. Nggak ada pilih-pilih gitu. Nah, kalau ke yang PLN itu, si mas-mas itu, dia ngerjain sih, tapi dia nggak bakal ngasih informasi karena nggak sulit dia ya, ngambek kan anaknya. Jadi setelah kita putus itu, yang seperti tadi aku bilang, kalau dihubungin dia nggak akan jawab. Jadi kalau misalnya berkasnya udah masuk ke dia, aku akan hubungin anak buahnya lagi, bawahannya dia lagi gitu, untuk proses berkas itu. Kalau enggak dia bakal diam aja. Misalnya, Mas boleh bantu nggak berkas yang si A gitu kan, dia diam aja, bisa di-read doang atau nggak di-read gitu, kayak gitu sih. Jadi sangat tidak menyenangkan ya sebetulnya hubungan sekantor, dan tidak direkomendasikan sih menurut aku. Tergantung orangnya mungkin ya. Dengan topik itu gue pengen nambahin sih. Jadi waktu itu sebelum gue sama mantan gue satu kantor, sebelum kita bangun kantor itu John, kita tuh udah diskusi kalau misalnya kita marahan tuh bakal gimana. Emang tapi gue sangat menentang loh waktu itu kan, kayak kita mau bikin kantor bertiga, tapi kalian kan pacaran gitu, lo yakin? Iya. Kayak gitu ya. Iya, tapi so far gimana? Lumayan lah, maksudnya lumayan lah, cuma kan nggak gimana banget. Betul. Waktu lagi jalan ya emang nggak kenapa kan, nggak ada yang suatu hal yang besar. Cuma waktu itu emang kita udah diskusiin kayak kalau misalnya kita marahan gimana, tapi kita juga jarang berantem sih. Kalau kita putus gimana, yang paling penting sih itu. Iya, kalau putus siapa yang jual saham ke siapa? Iya, itu tuh kita diskusiin kayak nanti bakalan gimana gitu. Harta gono gini ya, oke. Waktu itu sih dia sih nggak pengen ngebahas kayak gitu-gituan ya, kayak enggak gitu-gitu. Tapi gue kayak enggak, kita harus ada perjanjian nih upfront kayak gimana harusnya nanti gitu. Right. Oke. Gue balik lagi ke Nia nih. Ya, hadir. Gue mau nanya sini, kalau misalnya ada aturan yang bilang kalau oke lah, misalnya sekantor nggak boleh pacaran gitu ya. Kalau misalnya backstreet terus ketahuan, atau misalnya yang tadi ya kasusnya ada orang yang dia pindah
dia udah pacaran sebelumnya gitu loh. Terus kemudian dia masuk ke kantornya jadi kayak jadi sekantor gitu. Nah, apakah gue harus declare ini ke HRD atau sebenarnya lebih baik backstreet? Ini sejujurnya gue juga agak bingung nanggepinnya karena di kantor gue sebenarnya nggak kayak gini kejadiannya. Maksudnya di kantor gue itu nggak masalah kalau pacaran, karena kayak misalnya gue sama pacar gue itu pun juga kan jatuhnya akhirnya sekantor, dari yang awalnya nggak sekantor terus jadi sekantor gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kalau untuk pacaran. Cuman mungkin apa ya, kalau ngomongin soal declare ke HR mungkin lebih lihat juga gitu loh, point of view-nya sebenarnya nggak bolehnya itu karena apa gitu maksudnya. Kalau karena tadi misalnya takut ada apa ya, kekeosan pekerjaan yang disebabkan oleh hubungan, ya gue bingung juga jawabnya. Mungkin sebenarnya sih kalau mau to be honest banget, better ngomong ya. Kalau kenapa gue bilang better ngomong, karena ini jatuhnya akan mungkin apa ya bilangnya, bisa jadi menghambat karir kalian juga anyway gitu. Kalau misalnya in terms of kenapa-kenapa gitu ya. Maksudnya kan kalau misalnya nanti ketahuan di akhir, HR-nya mungkin akan rasanya kayak, loh di awal lu nggak bilang gitu kalau pacaran sama si A misalnya gitu. Jadi itu akan bisa jadi salah satu excuse gitu yang bahwa ya ini jadi satu hal yang besar ya, karena dari awal pun lu juga nggak jujur misalnya gitu. Jadi menurut gue sih tetap karena ini ngomongnya ranah profesional ya, ngomongnya ranah profesional pekerjaan, ya menurut gue sih tetap better jujur aja. Toh maksudnya ketika kalian pacaran pun harusnya ya tadi ya, kan dari tadi teman-teman banyak yang ngomongin udah tahu resikonya apa, udah tahu mungkin preventifnya gimana gitu. Jadi menurut gue ya ya kalau baiknya memang jujur dibanding kenapa-kenapa di karir misalnya, just in case worst case scenario kayak gitu, ya harusnya sih better di awal ngomong aja gitu. Right. Menarik. Dan ini juga kayak meski terlihat menyenangkan ya, maksudnya ketemu dengan pacar dan juga mungkin jadi rekan kerja, bisa ketemu tiap hari gitu ya, bareng-bareng di kantor terus, di luar kantor juga bareng gitu ya. Tapi ada beberapa risiko yang menurut gue bisa terjadi kalau misalnya lo pacaran sekantor. Yang pertama itu risiko soal produktivitas. Jadi produktivitas bisa menurun gitu ya. Kenapa? Karena ya takutnya di kantor yang lo harusnya fokus mikirin kerjaan, tapi malah jadinya cenderung ngeluangin banyak waktu buat mikirin pasangan gitu ya, atau misalnya mampir ke meja dia, ngobrol kelamaan gitu. Dan takutnya ini akan berpengaruh ke performa kerjaan juga, karir gitu ya. Nah, jadi kayak jangan sampai terlalu sibuk sama pasangan malah melantarkan kerjaan di kantor. Dan kedua juga mungkin ada bagian di mengganggu konsentrasi. Jadi kan selain tadi produktivitas itu menurun gitu ya. Menjalin hubungan asmara dengan rekan kerja itu juga bisa menurunkan konsentrasi terhadap kerjaan gitu. Mau lagi kasmaran, pengen bareng terus, ya jadi nggak fokus kerja gitu ya. Karena kayak hati dan pikiran tuh jadi nggak tenang karena mikirin cinta mulu, asik. Dan ketiga mungkin takutnya juga itu jadi mengurangi interaksi kita dengan rekan kerja yang lain gitu. Jadi kayak ya lo kemana-mana dua mulu sama pasangan gitu. Makan berdua, kuisnya berdua. Nah jadi yang resiko yang terjadi itu takutnya ya orang-orang lain kita jadi melewatkan kesempatan untuk membangun interaksi dan juga relasi dengan partner-partner kerja yang lain gitu. Dan jadi lebih jauhnya ya interaksi dengan kolega yang lain ya jadinya nggak nyaman aja gitu, jadi canggung. Kenapa? Karena dari kita sendiri kita tidak berusaha mengakrabkan diri ke mereka gitu. Nah terus ya tadi juga ada bagian memicu gosip gitu ya. Mau gosip positif, gosip negatif, ya nggak bisa dihindarin. Dan apakah kamu kebal gitu terhadap gosip-gosip itu gitu? Karena ujung-ujung apa-apa nanti kayak performa kamu lagi nggak bagus,
misalnya miss deadline atau apa, bisa jadi kayak oh ini sih gara-gara pacaran terus gitu, jadi dibawa-bawa gitu ya. Nah takutnya juga reputasi di kantor jadi kenapa-napa. Nah terus yang terakhir mungkin ada bagian drama kayak tadi Hani, dimana ketika putus gitu, pacarnya udah biasa datang kantor, terus langsung datang, terus nangis-nangis pula gitu ya di kantor. Nah ini jadi ya bisa jadi takutnya marahan malah keluar gitu ya, atau perang dingin itu kelihatan gitu, jadi ada drama di kantor, dan takutnya juga bisa merusak reputasi dan profesionalisme gitu. Nah dan kalau misalnya sampai putus nih, hubungannya tidak berakhir dengan baik lah gitu, bisa jadi akan kesulitan dalam berinteraksi secara profesional dengan yang tadi, dengan mantannya gitu kan, karena udah putus tapi masih ada kerjaan. Nah ini jadi malah menghambat kerjaan, menghambat performa di kantor gitu. Kalau gue sih, gue akan berusaha menghindari hubungan asmara di tempat kantor. Jadi kata-katanya itu don't shit where you eat. Wow, jangan buang kotoran di tempat lo nyari makan. Takutnya apa? Takutnya kecampur nanti, susah gitu kan. Nah, itu jadi kalau gue lebih baik ya udahlah, kayak ada 270 juta penduduk Indonesia gitu ya, masa nyari pasangan aja susah sih di luar kantor gitu kan, banyak banget sebenarnya opsinya. Jadi itu kalau yang lain mau kayak gimana terserah gitu ya. Nah sekarang gue mau nanya ke Kezia. Kes, kalau sendiri gimana Kes? Apakah pacaran pacaran sekantor itu boleh-boleh aja saat dilakukan atau lebih baik dihindari? Atau misalnya di pengalaman lo sebelumnya, di kantor-kantor sebelumnya, apakah pernah pacaran sekantor? Gimana? Oke, kebetulan nggak pernah sama sekali pacaran sekantor gitu, nggak. Tapi kalau sepengalaman dari teman-teman aku kan banyak yang kerja di tambang ya. Jadi emang di Kalimantan sana, dan emang banyak yang pacaran dan akhirnya menikah sekantor. Itu banyak banget. Si orang Kalimantan, wow. Nah itu tuh sebenarnya malah kalau misalkan nih mereka beda kantor, terus mereka menikah, itu malah sangat dihindari. Nah kenapa? Karena apalagi kalau misalkan karyawannya berprestasi, itu bakal disuruh ya udah istri kamu masukin kerja di sini aja. Itu soalnya udah ada beberapa pengalaman dari teman-teman aku kayak gitu. Kenapa malah jadi disuruh sekantor? Iya, karena kan beda lokasi gitu loh, Bang. Jadi maksudnya? Jadi gini. Jadi ada yang sekantor itu malah disuruh itu diperbolehkan. Nah, kalau misalkan mereka beda kantor, itu kan lokasi tambang jauh-jauh ya. Dan namanya berkeluarga kan nggak mungkin, biasanya pengennya kan satu rumah, nggak berjauhan. Oh, right. Nah, itu biasanya dari kantornya itu ingin mempertahankan, jadi ya udah istrimu suruh kerja di kantor ini aja. Oh, gitu. Oke. Jadi kalau di tambang sih kondisinya beda ya. Right. Tapi dikasih kerjaan. Kalau istrinya ibu rumah tangga gimana? Apakah dikasih kerjaan juga? Oh, enggak. Maksudnya kalau misalkan akamsi sih nggak apa-apa. Akamsi. Tapi memang jadinya ya kasus-kasus kayak perselingkuhan gitu lumayan sering terjadi. Itu juga warningnya lebih kenceng lagi, udah dapat SP tuh. Jadi emang perusahaan perselingkuhan sekantor. Iya. Bentar, berselingkuhan ini maksudnya dalam artian kantor juga udah tahu kalau si A udah punya pasangan, terus si B ini juga udah punya pasangan misalnya ya, terus kemudian mereka ada affair di kantor gitu. Betul. Kok nggak cantik sih mainnya? ya itu kan di suatu tempat terpencil ya. Ya kan? Ya betul, tapi kan kayak di kantor kan kayak lu masih dilihat yang lain gitu loh. Iya, betul. Tapi itu sering terjadi kok. Nah, terus kalau tapi menarik, kalau kayak gitu yang terjadi apa? Mereka dikasih SP atau gimana? SP ada yang pernah sampai dikeluarin juga. Oh ya. Jadi kalau misalkan dari HR-nya nggak bisa memberikan keputusan sama user yang nggak bisa kasih keputusan ya, itu jadinya kayak sanksi sosial, kayak dijauhin aja, sering diomongin gitu, ntar dia terpencil sendiri, terus lama-lama dia resign.
gitu. Right. Tapi kalau ini agak membingungkan ya, karena gini, apakah itu aturan? Tapi itu kan nggak ada aturannya ya harusnya di kantor ya. Nggak ada. Maksudnya kayak lo nggak boleh selingkuh gitu kan? Ya itu bukan aturan kantor. Maksudnya tapi aturannya nggak sejelas itu, tapi Bang, yang penting kan mungkin aturannya menjalin kerjasama dengan rekan sekantor tuh harus apa ya? Harus ya. Sehat. Harus sehat gitu. Jangan sampai menimbulkan perselisihan kayak gitu. Iya betul. Tapi kan kalau agak aneh menurut gua, kayak ya udah kayak lo larang sekalian atau lo bolehin sekalian, tapi kan kalau kayak gitu ya gitulah. Ya itulah ya seperti itu. Okay. Tapi banyak sih temanku sekantor terus mereka nikah, banyak banget. Sekantor nikah itu di pertambangan ya? Iya, di pertambangan. Right. Dan mungkin bisa dibilang ini juga semacam fasilitas kantor kali ya, dimana yang tadi, lo kerja di sini, lo berprestasi. Kalau mungkin kantor-kantor lain, oke, dikasih kredit mobil atau kredit rumah, ini kayak ya udah istrinya dikasih kerjaan di sini gitu ya. Iya betul, soalnya kan kayak ya itu contohnya tuh kayak mereka ini pasangan udah dari lama kan, terus mereka tuh sama-sama di perusahaan yang posisinya kuat di Indonesia. Kayak gitu, jadi kayak perusahaan yang ini kayak nggak mau ngelepas si karyawan ini karena dia emang berprestasi kayak gitu. Betul. Tapi kalau ini menarik sih, kalau pasangannya kerja di kompetitor gimana ya? Ya itu di kompetitor. Tapi kompetitor. Berarti masih boleh dong? Boleh Bang, banyak kok. Oke, gue akan ke Nia nih. Kalau misalnya nih, ada nggak aturan di kantor lo yang menyebutkan pasangan tidak boleh bekerja di kompetitor? Gimana nih? Nggak ada. Nggak ada, berarti boleh juga? Kalau misalnya di kantor gue itu ketika, maksudnya tanda tangan perjanjian kerja gitu ya, itu nggak ada ngomongin pasangan sih, maksudnya nggak ada secara tertulis yang benar-benar mengikat gitu, nanti pakai materai bahwa pasangan lo misalnya nggak boleh di satu industri yang nantinya jadi kompetitor gitu, nggak ada, nggak pernah sih. Tapi apa tidak takut rahasia perusahaan bisa keluar? Wow. Tapi sejujurnya memang nggak ada. Kalau misalnya di case konteksku bekerja ya, selama ini kalau buat perjanjian kerja antar karyawan itu nggak pernah tuh ada yang ngomongin gitu. Cuman mungkin ya ketika interview sih harusnya ketahuan ya. Maksudnya biasa kan interview apalagi kalau udah pro hire, biasa kan juga ditanya misalnya suami istri kerjanya di mana gitu atau sebagai apa. Cuman maksudnya nggak ada yang sampai segitunya, sampai kayak misalnya gue nggak mau hiring si Joni soalnya misalnya dia punya pacar kerja di tempat kompetitor gitu. Maksudnya itu sejujurnya gue belum pernah punya case kayak gitu sih. Betul, tapi kan itu kan resiko bisnisnya gede banget ya. Apalagi misalnya Betul. taruhlah kalau dua-duanya orang yang posisinya cukup strategis, head of apa dengan head of apa gitu ya. Betul. Ya, mungkin lo bisa pertimbangkan nih. Mungkin ya habis ini nanti coba dibawa ke kantor. Iya loh, ini cukup penting loh. Ya, oke. Nah oke, berhubung kita waktunya juga udah mau habis jam 9, jadi sebelum gue tutup mungkin gue tanya ke teman-teman nih yang speaker di sini. Jadi menurut teman-teman pacaran sekantor iya atau tidak, sama kasih alasan pendek lah. No, gimana no? Pacaran sekantor iya apa enggak? No. Kenapa no? Karena kita nggak bisa ngejamin bahwa kita bakal bisa terus profesional atau bisa mempengaruhi feeling dan juga mood pada saat kerja sih. Kayak resikonya terlalu tinggi sih Bang dibanding dengan benefitnya. Jadi ya 270 juta orang kenapa harus nyari yang sekantor? Oke. Jadi nggak buat tim lo. Hani gimana nih? Pacaran sekantor ya atau tidak? Masih iya sih. Tergantung orangnya tapi. Kenapa tuh? Ya lo juga pacaran putus gitu. Udah 2 kali, tergantung orangnya gimana? Mungkin
kalau misalnya di awal mau pacaran itu kan pasti kita mencari tahu karakternya dulu lah ya, memahami karakternya dulu. Nah, kalau misalnya kira-kira dia tidak menyusahkan, mungkin boleh. Tapi kalau misalnya menyusahkan, sepertinya tidak. Karena kalau aku sendiri, aku bisa mengontrol itu sih. Kayak dari awal kayak enggak, oke enggak. Kalau iya, bisa iya gitu. Karena kalau akunya nggak ribet, tapi rata-rata yang dramanya di cowoknya gitu. Ya, dan lo masih oke So-soan banget ya. dengan 2 kali lo pacaran sama klien, dua-duanya drama, lo masih kayak oke lah. Kenapa tidak Masih yang ketiga 50-50 gitu? ya. 50-50 aja lah. Tidak jerah. Ini nggak 50-50 sih sebenarnya. Kalau dari kasus lo dua-duanya drama itu 100% sih. Ya. Ya boleh lah, iyalah. Oke lah, oke. Oke, kalau gitu masih iya dari Hani. Kalau lo nih gimana nih? Pacaran sekantor, ya atau tidak? Kalau gue konteksnya adalah pacaran satu perusahaan beda gedung. Karena itu yang gue alamin sekarang. Jadi supaya itu kayak tadi, maksudnya orang ngomong jeleknya karena ya sekantor, lu ketemu tiap hari gitu kan. Kalau dalam case gue adalah gue satu perusahaan, tapi kami beda gedung dan jauh gitu. Satu di Jakarta Utara, satu di Jakarta Pusat gitu. Jadi kalau ditanya mengganggu enggak, sebenarnya enggak. Karena ya gue tetap sibuk sama pekerjaan gue dan teman gue, dia juga tetap sibuk dengan pekerjaan dia dan teman dia gitu. Cuman kenapa gue maksudnya ada part of gue encourage ya bisa aja orang pengen pacaran sekantor karena mungkin lo akan lihat pasangan lo bisa berkembang di tempat lo sekarang. Misalnya ada orang mikir kayak gitu bahwa ini orang punya potensi, mungkin kalau dia ke kantor gue akan lebih baik, misalnya gitu. Itu salah satu di case gue kenapa gue akhirnya narik dia ke kantor gue, dan terbukti ya emang bisa gitu. Cuman ya itu, gue juga bukan tipe yang mau satu gedung, tapi kalau bisa pisah gedung itu akan lebih baik gitu. Jadi kalau satu perusahaan I guess masih oke aja ya, selama benar masih ada kontrol gitu. Dan sekantor boleh tapi sebaiknya tidak segedung ya. Iya betul. Oke. Kalau Jill gimana Jill, pacaran sekantor ya atau tidak Jill? Kalau dalam konteks gue ini ya, pacaran buat bisnis bareng kali ya. Pacaran buat bisnis bareng iya atau enggak? Kalau masih pacaran sih mending gak usah lah. Kalau udah nikah boleh lah. Kenapa kalau udah nikah boleh? Soalnya kalau pas pacaran, pas putus repot ya. Kalau udah nikah kan ya ada cerai. Cuman when it's with the right person, it's gonna be really fun. I have nothing but to say about that. Ya. Oke. Kalau ternyata pasangan lo sucks banget dalam berbisnis, kan tapi kan lo udah tahu. Kita belum tahu. Bisa jadi kayak babe kita bikin ini, oh yeah it's gonna be fun gitu. Terus pas dibikin kayak oh my god you suck gitu. Enggak. Lebih karena gimana ya, gue tuh itu tuh sama kayak lo menjadikan teman baik lo bisnis partner hanya karena dia teman baik lo gitu. No, it doesn't work that way. Jadi selama pacaran gue awalnya itu waktu dulu udah tahu nih dia orangnya kayak apa, dia udah tahu work ethic gue kayak apa, dan emang dia udah tahu lah gue kayak gimana gitu, dan kita udah sama-sama tahu oke, kalau misalnya kita mau bisnis partner kita udah tahu sama-sama sifat masing-masing orang gitu, dan gue udah tahu waktu itu dia itu kekurangannya di mana, kelebihannya di mana dalam hal berbisnis ya. Tapi kalau misalnya ganti orang gitu, misalnya ada orang yang emang cocok jadiin pacar nggak cocok jadiin bisnis partner gitu, atau cocok jadiin suami tapi nggak cocok jadiin bisnis partner, ya emang udah kelihatan sih John harusnya. Objektif sih waktu itu. Ya kali aja terbutakan karena cinta kan jadi bego, jadi enggak objektif aja. Oh nih orang nih sebenarnya ini cuman dia itu bisnis mindsetnya kurang oke gitu ya misalnya, ya kan udah kelihatan lah kayak gitu. Objektif aja sih. Oke. Kalau Kes pacaran sekantor ya atau tidak? Iya, dengan kondisi tertentu kayak Nia gitu sih. Sekantor boleh sih menurutku, asal bukan yang pekerjaan mereka tuh tidak berhubungan. Jadi kayak aku dan divisi dia tidak sering berkomunikasi, atau dia beda gedung kayak Nia, kayak gitu sih. Jadi ya sebenarnya nggak masalah. Oke. Right. Kalau gue sendiri pacaran sekantor, nope. Tetap sih prinsip gue kayak don't cheat where you eat. Gitu kali ya. Oke, dan sudah jam 9. Semoga tadi juga diskusi kita sudah membantu menambah perspektif buat teman-teman sini yang mau kayak aduh gue naksir nih orang tapi sekantor gimana ya, apakah harus gue deketin atau enggak. Semoga tadi cukup membantu.
Dan semoga juga sukses di tempat kerja dan juga hubungan asmaranya mau itu sekantor atau tidak. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di hari Kamis. Hari Kamis, ntar kita ngomongin apa ya, bentar. Gue cek dulu. Hari Kamis itu kita ada event soal pengalaman tinggal di luar negeri gitu. Pengalaman tinggal di luar negeri. Ini menarik sekali nih topiknya. Jil, lo ikutan lagi ya? Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah dengerin dan juga buat teman-teman speaker, ada Ibnu, ada Hani, ini ada Jill dan juga Kezia. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih.